Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah 23 orang yang masuk. Yang lainnya berapa lagi nih? 3 lagi belum masuk ya? Oke, sambil nunggu teman-teman yang belum masuk, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa sekalian semuanya nih? Udah makan siang. Kemarin ada yang belum makan siang. Hari ini udah makan siang semua belum? Berarti semuanya semangat ya kita belajar. Iya, Kak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kakak minta untuk semuanya mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya, biar kakak bisa nampak nih siapa-siapa aja yang udah masuk di depan laptop. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada pemaparan materi oleh kedua pemateri kita ya hari ini. Siapa pematerinya, Dek? Ririn ya? Ririn dengan oh, Iya, Ismaria. Oke, Ririn dengan Ismaria dengan tema tunagrahita ya, anak dengan hambatan tunagrahita. Ya, baik. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini, kakak ingin menanyakan kepada kalian nih, apakah adik-adik mahasiswa masih ingat materi minggu lalu waktu pertama kali belajar sama kakak? Tentang apa ya kita belajar kemarin itu? Ada yang masih ingat? Oke. Ya, ada yang masih ingat apa itu tunanetra? Iya, betul sekali. Tunanetra itu adalah hambatan pada penglihatan anak. Juga kemarin kita sudah sempat membahas tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus ya. Ada yang masih ingat nih klasifikasi secara umum ada apa? Ya, siapa tuh yang tiga tadi? Iya, betul. Jadi ada tiga ya klasifikasinya. Ada yang masih ingat apa saja? izin Kak. Iya, siapa? Kelainan fisik, kelainan mental, kelainan perilaku sosial. Iya, benar sekali Rani. Jadi anak berkebutuhan khusus itu diklasifikasikan menjadi tiga. Ada yang hambatan fisik, ada dengan hambatan mental intelektual, dan ada hambatan perilaku sosial ya. Berarti adik semuanya nih di sini masih ingat materi yang lalu ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu tentang tunagrahita. Nah, kakak ingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa semuanya bahwasanya di sini kakak akan menilai kalian semua ya, seperti biasa. Kakak akan menilai kemampuan berbicara, keberanian, keterampilan, dan sopan santun kalian semua. Jadi kakak harapkan untuk adik mahasiswa semuanya, saya harapkan untuk tetap semangat dan berani kita berani untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Baik, langsung saja Kak silahkan saya silahkan kepada Ririn untuk Ririn dan Pismaria untuk menyampaikan materinya hari ini. Silakan. Gimana Rin? Pismaria apa suara saya terdengar? Oke, oke silakan. Saya belum ini. Oh
Putri dan rekan saya Prismaria. Di sini kami akan membahas judul besar, yakni mengenal anak tunagrahita. Untuk pengantar pendahuluan, keterbelakangan mental yang biasa dikenal dengan anak tunagrahita biasa dihubungkan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Tunagrahita memiliki arti menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Kemampuan adaptif seseorang, oleh karena itu, latihan, pengalaman, motivasi, dan lingkungan sosial sangat besar pengaruhnya pada kemampuan adaptif seseorang. Anak memiliki kemampuan intelektualnya pada dua standar deviasi di bawah normal jika diukur dengan tes inteligensi dibandingkan dengan anak normal lainnya, dan kekurangan pada sisi perilaku adaptifnya atau kesulitan dirinya untuk mampu bertingkah laku sesuai dengan situasi yang belum dikenal sebelumnya. Oke, pada materi ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, apa itu tunagrahita? Yang kedua, faktor dari tunagrahita. Yang Membagi faktor penyebab ketunagrahita itu menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen apabila terletak pada penyebabnya pada sel keturunan, yaitu seperti pembawaan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Sedangkan eksogen adalah hal yang di luar sel keturunan. Misalnya contohnya infeksi, virus menyerang otak, benturan, kepala yang keras, radiasi, misalnya di sini, atau bisa misalnya dari bahan makanan kimia, itu bisa faktor-faktor yang menyebabkannya. Ada pun faktor lain yaitu turunan atau genetik, gangguan metabolisme atau nutrisi. Karakteristik dari karakteristik dari penguasaan dan penggunaan bahasa seperti yang diungkapkan oleh Sundadari dan Sunaroyo 2006 menemukan bahwa anak tunagrahita cenderung mengalami kesulitan dalam keterampilan berbahasa, meliputi morfologi, sintaksis, dan sineksis. Dalam hal ini, Simantics memiliki cenderung kualitas dan menggunakan kata benda, sinonim, penggunaan kata sifat dalam mempelompokkan hubungan antara objek dengan ruang, waktu, kualitas, dan kuantitasi. Kemampuan berbahasa anak tunagrahita dengan menggunakan ITPA. Yang pertama, anak tunagrahita memperoleh keterampilan berbahasa pada dasarnya sama seperti anak normal. Yang kedua, kecepatan anak tunagrahita dalam memperoleh keterampilan berbahasa jauh lebih rendah daripada anak normal. Yang ketiga, kebanyakan anak tunagrahita tidak dapat mencapai keterampilan bahasa yang sempurna. Yang keempat, perkembangan bahasa anak tunagrahita yang sangat terlambat dibandingkan dengan anak normal sekalipun pada MA yang sama. Yang kelima, anak tunagrahita mengalami kesulitan tertentu dengan menguasai gramatikal. Yang keenam, bahasa tunagrahita bersifat konkret. Yang ketujuh, anak tunagrahita tidak dapat menggunakan kalimat majemuk. Ia akan banyak menggunakan kalimat tunggal. Kalau kalimat tunggal ini contohnya mungkin mau pergi kemana gitu Pak, bahasanya sangat pendek lah. Kalau kalimat majemuk ini kan bahasanya
masalah. Mungkin sekian dari mohon maaf terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Langsung Enggak. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dian dan Maria yang sudah menyampaikan. Oke, sebelum kita masuk pada sesi jawab diskusi, mungkin sebelum kita dengarkan dulu ya video, ada video pelajaran terkait dengan terakhir ini. Jadi adik semuanya disimak videonya terlebih dahulu ya. Anak tunagrahita ringan ini disebut dengan tunagrahita mampu didik. Nah, mampu didik ini adalah anak tersebut masih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas dan mampu melakukan kegiatan setingkat semi terampil. Kemudian ada anak dengan tunagrahita sedang, yaitu IQ-nya 35 sampai dengan 50. Dan anak tunagrahita sedang ini sering disebut dengan tunagrahita mampu latih, di mana anak tunagrahita sedang ini dia mampu melakukan keterampilan mengurus diri sendiri, kemudian mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, kemudian mereka juga mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu dengan pengawasan. Kemudian ada anak tunagrahita berat, yaitu IQ-nya 20 sampai 35. Kemudian ada satu lagi yang tingkatan keempat, yaitu anak dengan IQ 20 dan 20 ke bawah gitu. Jadi tunagrahita dan tunagrahita berat sama tunagrahita sangat berat ini disebut dengan anak tunagrahita perlu rawat, di mana anak tunagrahita ini sepanjang hidupnya dia bergantung kepada orang lain gitu. Jadi dia nggak bisa hidup sendiri. Kemudian coba ini siapa yang mau bacakan nih faktor penyebab ketunagrahaitaan? Saya, Kak. Oke, silakan. Saya. Siapa tadi? Tulisan